Ya, baku apa lagi di Baku Muka Spesial Pemilu bersama saya Jamal Rahman Irod, dan kali ini kita akan berbincang terkait dengan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024, karena kepercayaan publik ini sangat penting untuk memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik, aman, lancar, dan kemudian tentunya bisa menghasilkan hasil pemilu yang maksimal, yaitu pemimpin serta wakil rakyat yang memiliki legitimasi secara yuridis maupun mendapat empati dari masyarakat. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama saya tidak sendiri. Saya menyapa pertama sudah hadir bersama kita saat ini Pak Dir Intelkam Polda Sulawesi Utara, Pak Kombes Albert Barita Marulam. Apa kabar Pak? Baik. Sudah benar saya menyebutkan namanya? Mohon maaf kalau betul. Ya. Kemudian ada juga kolega saya, ini Pak Ferli Kaparang, ya. Ketua KPU Manado. Sehat? Apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Torang akan coba memperbincangkan terkait dengan bagaimana kerawanan pemilu ditinjau dari membangun kepercayaan publik. Saya mungkin lebih dulu ke Pak Ferli sebelum ke Pak Dir. Terkait dengan sistem dan perangkat regulasi yang sudah disiapkan untuk Anda menjalankan pemilu ini, terutama terkait dengan integritas, mungkin hal-hal yang sifatnya substansial ke persoalan komitmen penyelenggara pemilu untuk berlaku jujur dan adil. Nah, seperti apa Anda ingin bisa menjelaskannya? Baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang ya Pak Jamal dan Pak Albert. Ini merupakan pertemuan perdana dengan Pak Jamal, pertemuan yang kedua ya dengan Pak Albert dalam sesi yang lain. Jadi saya mengawali ini dengan substansi corak lembaga kita ya. KPU itu kita bercorak hierarkis. Jadi saya kira kalau berbicara hierarkis tentunya kita memiliki pimpinan. Pimpinan itu dan tingkatannya dari hierarkinya dari RI, provinsi maupun dari kita. Nah, kita juga punya tingkatan yang di bawah ad hoc, PPK, PPS sampai dengan KPPS yang nantinya akan bekerja pada saat dekat pemilu nanti. Terkait dengan regulasi, tentunya kita belajar berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya. Kita mengevaluasi apa yang sudah menjadi kemajuan ataupun evaluasi apa yang menjadi tugas untuk peningkatan kembali yang menjadi kekurangan ya di pemilu sebelumnya. Di KPU sendiri itu kita untuk meraih apa yang menjadi bisa dikatakan kepercayaan publik, kita sudah memiliki SIDALI ya. SIDALI ini kan pintu awal terkait dengan pemutahiran data, sehingga kita memiliki SIDALI itu sistem informasi data untuk pemilih. Nah, kenapa kita memilih itu? Karena memang ini program dari KPU RI, karena berkaca dari pemilu sebelumnya, pendataan ini adalah sangat substansi dan vital. Inilah data-data ini yang nantinya akan kita mutakhirkan apabila memang nanti memasuki daftar pemilih sementara atau daftar pemilih tetap. Itu yang menjadi patokan. Karena banyak kejadian yang memanipulasi data, memanfaatkan data, bahkan ada data-data yang sudah meninggal, orang yang sudah meninggal itu dihidupkan kembali. Nah, ini yang menjadi persoalan dasar bahwa kita harus berbasis teknologi. Aplikasi-aplikasi yang kedua itu ada aplikasi Silon. Nah, ini sistem informasi pencalonan. Nah, pencalonan ini kalau dulu kita menggunakan sistem manual, nah setiap kantor-kantor di kabupaten kota ini itu full dengan fisik-fisik surat. Sekarang lebih ke digital ya. Digitalnya. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan partai politik, apa yang menjadi kebutuhan juga kita sebagai penyelenggara itu lebih terakses di dalam informasi aplikasi Silon. Nah, ini memudahkan partai politik, memudahkan juga penyelenggara agar supaya apa yang menjadi tuntutan atau kebutuhan itu yang sudah terkonek dengan RI itu bisa efektif untuk dilakukan. Baik.
Pak Firly, saya akan lanjut sebentar, namun saya ke Pak Albert dulu. Saya tertarik untuk menelusuri lebih jauh terkait dengan akuntabilitas dari sistem-sistem yang sudah dibangun oleh KPU untuk membangun kepercayaan publik. Oke, pakai sistem ini, sistem itu, kan masyarakat juga merasa sulit untuk mengakses. Nah, bagaimana akuntabilitasnya? Nanti sebentar ditanggapi. Pak Albert, saya menelusuri sedikit, ternyata punya pengalaman menangani pemilu sudah cukup lama juga Pak Albert ini sebelum di Intelkam Polda Sulut ya. Bahkan tadi ada bocoran sedikit pernah menangani pemilu di luar negeri. Mungkin pengalaman menarik itu bisa, sebelum kita masuk ke substansi kerawanan pemilu, Bapak bisa menceritakan sedikit pengalaman itu. Iya, pengalaman menarik ketika di Melbourne. Melbourne ya. Kita ditugasi selain deteksi dini, juga harus melakukan deteksi aksi. Ya. Pada saat itu saya perhatikan dan saya sangat kagum juga. Warga negara Indonesia sangat antusias untuk melakukan pemilihan. Dan mereka tertib, antri itu sampai mengular panjang. Dan ketika sore menjelang malam saya melakukan deteksi dini. Kalau tidak ada tindakan khusus, dipastikan tidak semua bisa masuk. Ya. Berarti sebagian itu akan kecewa karena mereka sudah lama-lama antri tidak masuk. Tapi kalau mereka dimasukkan semua ke dalam konjen, kapasitasnya membludak. Ya. Dan dikhawatirkan akan terjadi yang namanya pemilu kan harus ada kerahasiaan juga. Betul. Bebas dan dilakukan dengan tenang, tidak terburu-buru, berdesakan dan lain sebagainya. Itu TPS-nya cuma satu ya di Melbourne itu? Itu dipusatkan di KJRI karena itulah wilayah Indonesia. Dan di dalam KJRI itu ada beberapa kamar. Tapi kan kapasitasnya terbatas sehingga ada yang masuk, ada yang keluar. Setelah yang keluar, berarti nanti gantian. Begitu seterusnya sampai kondisinya tertib. Di situasi itu identifikasi kerawanan ataupun potensi kecurangan terbaca nggak waktu saat itu? Kalau coba merefleksi. Kalau identifikasi kerawanan dalam bentuk kecurangan, kita antisipasinya ini saja. Di dalam itu tidak berdesakan. Dan kita di pintu itu kan ada pengawasan juga, jangan sampai membawa simbol-simbol partai. Pada saat itu saya dan tim kebetulan juga ketika memantau ada yang bawa foto, ya kita amankan, jangan sampai masuk ke dalam. Amankan bukan dalam arti merampas ya, tapi setelah dia keluar silahkan ambil kembali. Dan pembacaannya yang saya baca itu, kalau tidak ada tindakan khusus pasti banyak yang tidak masuk. Tapi kalau dimasukkan semua crowded. Sehingga pada saat itu saya panggil pihak KJRI, saya informasikan juga Bawaslu, saya informasikan juga KPU. Kondisinya begini, kita harus melakukan deteksi aksi. Nah, pada saat itu saya langsung ke hasil rapat aja ya. Harus ada tindakan khusus. Tindakan khusus pada waktu itu, kalau jamnya dimundurkan melanggar aturan. Dan kita tidak boleh melanggar aturan. Nah, sehingga pada saat itu bagaimana caranya agar tidak melanggar aturan? Akhirnya disepakati. Mereka yang antri ditempatkan di ada kantong parkir. Dianggaplah kantong parkir itu semacam kantong parkir itu sudah masuk wilayah RI. Walaupun tidak masuk lingkungan kantor, tapi di kantong parkir itu mereka dianggap sudah memasuki kantor. Dan itu tidak serta-merta selesai. Karena yang antri ini sudah mulai gelisah, mereka sudah berdesakan. Nah, setelah keputusan itu diambil, saya bersama tim keluar, saya sosialisasikan
tenang. Semua pasti bisa memilih. Ya. Jadi semua dikumpulkan di kantong parkir. Saya bilang, jangankan, saya sudah lupa lagi ya waktu batas akhirnya. Misalnya ya, batas akhirnya jam 8 ya. Nah, saya sosialisasikan mereka, jangan khawatir. Sampai jam 1 pagi pun dilayani. Yang penting kalian ada di kantong parkir. Ya. Sehingga statusnya status antri. Nah, dengan sosialisasi itu mereka mulai nyaman, dan akhirnya penyelenggaraan pemilu antri tetap tertib, semuanya berjalan lancar, dan mereka pun punya kepastian. Dan di situ saya belajar juga ada 3 hal untuk memberikan pelayanan terbaik. Yang paling pertama adalah kepastian hukum. Ya. Saya terlayani atau tidak, itu yang pertama. Terus yang kedua, ya sosialisasi itu memang perlu. Dan ini sebanyak mungkin. Saya pada saat itu karena tidak mungkin kan pakai toa, jadi saya mulai dari antrian yang paling depan sampai yang terluar. Dan perlu juga kerjasama. Saya ngomong ke satu orang, tolong informasikan ke yang lain. Nah, begitu juga untuk kecepatan kan saya akhirnya istilahnya gerilya lah. Nah, sosialisasi itu perlu agar kaitannya mendapatkan kepercayaan. Baik. Itu yang kedua. Nah, terus yang ketiga, kesiapan dari panitia itu sendiri. Dari penyelenggara ya. Iya. Baik, Pak Albert, saya coba mundur sedikit sebelum kita kembali bicara lagi soal bagaimana teknis pengamanan pemilu. Saya kira hal yang paling penting juga itu terkait dengan netralitas dari aparat Bapak di lapangan. Bagaimana Bapak menginstruksikan terkait dengan netralitas ini? Terkait netralitas, yang paling gampang dilihat adalah keluar TR. Kita tidak boleh berfoto bersama yang kurang lebih ada simbol-simbol tertentu peserta pemilu ya. Iya, yang bisa disalah tafsirkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya mau tidak mau kita harus jaga jarak. Dan yang ketiga, sudah ada panduan bagaimana kita cara menjaga netralitas. Polisi pantang, haram hukumnya untuk ikut politik praktis. Kalau mau ikut politik praktis harus pensiun dulu atau mengundurkan diri. Ketegasan itulah yang perlu disosialisasikan dari pangkat terendah sampai Seluruh tahapan pemilu ini kan memiliki tingkat kerawanan dan risiko keamanan, penanganan keamanan yang mungkin saja terjadi kapan saja, kita tidak tahu. Bagaimana antisipasi dari pihak kepolisian potensi terjadinya tindak kekerasan, intimidasi, dan juga saling ancaman antara pendukung peserta pemilu? Bagaimana antisipasinya? Antisipasinya kita dibagi di dalam 2 kategori. Kita harus terbuka ya. Pemilu itu kan sebenarnya konflik. Tapi konflik yang dilegalkan dengan tujuan mencapai yang terbaik. Ada wasit dan ada aturan. Kalau menurut ke teori konflik itu dimulai dengan adanya perbedaan. Ada beberapa partai. Perbedaan itu meningkat menjadi pertentangan. Masing-masing partai pasti akan berbicara. Kamilah yang terbaik. Dan mencari pendukung. Dan disitulah terjadi polarisasi. Jadi tahapan pertama perbedaan meningkat menjadi pertentangan, dan selanjutnya polarisasi. Nah, bagaimana polisi mengantisipasi hal itu? Mengantisipasi di situ. Kita standarnya agar berlangsung secukupnya, tidak over dan tidak kurang. Pas ya? Pas. Nah, itu yang kita harapkan, dan agar tidak over dan tidak kurang, kita ada operasi Mantra Brata
yang dimulai dengan preemptif. Ah. Setelah itu ada Satgas preventif. Ya, preemptif itu istilahnya deteksi dini dan deteksi aksi untuk diinputkan kepada Satgas preventif dalam bentuk pengamanan, dan dalam bentuk kelancarannya ada juga Satgas Kamseltip Lancar Lantas, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Kalau tidak aman, nah ini kita ada disiapkan juga Satgas Tindak dan Gakum. Oke. Selebihnya agar mendukung, ini kan harus sinergis. Iya. Yang paling pertama kan saya bilang ada kepastian hukum, berarti kita punya Satgas Humas juga untuk memberikan sosialisasi. Demikian juga di backup oleh Satgas Banops. Itu kita berbicara tadi dari perbedaan meningkat ke pertentangan, selanjutnya meningkat ke polarisasi. Bolehlah ini terjadi karena itu bagian dari demokrasi, cuma secukupnya. Ya. Jangan berlebihan, jangan ekstrim. Nah, kemudian yang dikhawatirkan kalau sudah terjadi polarisasi, yang dikhawatirkan itu biasanya yang mayoritas melakukan tindak kekerasan untuk menunjukkan saya lebih powerful. Kamu harus ikut aku. Nah, untuk kekerasan ini sikap kita bukan secukupnya, tapi meniadakan. Ada tindakan tegas yang harus di level tegas, tertentu ya. Dan saya ingin menghimbau juga kepada masyarakat, ada beberapa slogan yang di masyarakat itu sendiri terjadi banyak salah tafsir. Kalau di tentara itu kill or to be killed, dibunuh atau terbunuh. Itu gimana? Jika tidak ingin terbunuh, maka membunuhlah lebih dahulu daripada dibunuh. Akhirnya di polisi, ketika saya bilang ke masyarakat, jika tidak bisa dibina, maka masyarakat tuh bilang dibinasakan. Nah, ini yang salah. Jika tidak bisa dibina, tidak boleh dibinasakan, tapi ditindak. Nah, ditindak secara hukum pun tetap ada koridor hukumnya. Karena kepastian berdasarkan hukum. Semuanya itu kita lakukan untuk mencegah yang kelima, konflik sesungguhnya dalam bentuk perang. Jadi ya otomatis pekerjaan kita mengawal secukupnya dan meniadakan potensi kekerasan dan perang antar pendukung. Baik. Ya, saya kembali ke Pak Verly, Ketua KPU Manado. Ini kan orang Manado ada image ya, kalau namanya dorang so tidak percaya misalnya penyelenggara pemilu, apapun dorang membacking tetap tidak percaya. Nah, penting sekali tentunya untuk membangun kepercayaan publik ini ya di lembaga penyelenggara pemilu, terutama soal profesionalitas. Mungkin Anda punya lembaga ad hoc PPK, PPS. Bagaimana Anda meningkatkan pengetahuan dan keterampilan juga kemampuan dari PPK dan PPS? Pertama-tama tentunya kita bisa kembali ke persoalan karakter ya. Ya, karakter. Betul. Beda-beda ya. Karakter berbeda-beda. Sedangkan untuk berbicara pasukan yang di bawah itu, memang kita selalu mengevaluasi setiap minggu. Kita mengevaluasi kinerja, kita mengevaluasi terkait dengan integritas mereka. Saya pasca dilantik 5 bulan ya, kami dilantik itu memang banyak tantangan yang kita hadapi terkait dengan penyelenggara dalam tingkatan badan ad hoc. Itu yang pertama, karena mungkin ya mereka itu yang memilih dan melantik mereka itu bukan kita, komisioner atau pejabat komisioner sebelumnya. Betul. Sehingga ada berbagai banyak tantangan, termasuk yang pertama kita mau mengembalikan kepercayaan publik itu lewat mereka. Betul. Yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu adalah mereka.
ya, yang bersentuhan langsung dengan potensi-potensi yang akan terjadi, bisa terjadi kerawanan penyelenggaraan pemilu itu adalah mereka. Betul. Ya, sehingga kita mengevaluasi kinerja mereka. Kemarin juga lewat laporan Kirinjar, Lapkin mereka itu kita bisa melihat kan kualitas dari laporan itu. Ya. Ada yang direkayasa, ada yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan. Karena mereka harus mempertanggungjawabkan dana-dana operasional yang kita kasih di bawah lewat APBN, itu yang pertama. Yang kedua, kita berbicara integritas dengan pasukan kita, tentunya kita juga melihat ya. Ada satu idiom yang menyatakan bahwa musuh terbesarmu adalah perut prajuritmu. Nah, itu yang persoalan. Kalau urusan puru ini memang bahaya. Karena orang kalau lapar, ya, potensi konflik itu apapun dia tinggi. lakukan. Ya, sehingga kita selalu mengumpulkan mereka lewat bintek terkait dengan tahapan. Nah, kita selipkan dalam tahapan terkait dengan kesejahteraan. Ya. Bahwa kita di KPU tidak kaku dengan kesejahteraan, tetapi tata kelola keuangan, pertanggungjawaban keuangan itu harus kita sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan undang-undang, tidak lepas atau keluar dari rel aturan atau regulasi. Betul. Sehingga kalau kita bisa memberikan mereka satu kenyamanan dalam hal kesejahteraan, tentunya mereka juga bekerja dengan baik dan sejahtera. Ya, itu yang menjadi inti dari persoalan. Baru yang ketiga, kita juga mengevaluasi ya di kalangan kita sebagai komisioner ya. Bagaimanapun juga kita harus menghilangkan ini titipan siapa, pasukan ini titipan siapa. Ya. Kita tidak bisa menafikan bahwa memang kita memiliki komunitas, komunitas organisasi asal. Tetapi kan pasca kita dilantik sebagai penyelenggara harus profesional negara, kita harus profesional melepaskan tahapan. Itu. Sebisa mungkin kita menghindari SK luar. Betul. Bahwa kita lepas dari organisasi A, kita lepas dari organisasi B. Ya, kemarin pengalaman saya dilantik, sebelum saya dilantik di penyelenggara, saya memegang jabatan Ketua Pemuda Katolik Kota Manado. Betul. Pasca dilantik saya melepas itu. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Betul. Bahwa kita di sini ada organisasi A. Di dalam organisasi kemasyarakatan pasti ada peserta pemilu. Nah, ada yang pasti calon. Ada, ya. Pasti ada. Jangankan itu, di dalam rumah, serumah kita juga pasti ada yang mungkin ya tim sukses, kolega apa. Itu sih bisa mungkin kita hindari. Ya. Bahwa kita harus memberikan pernyataan bahwa saya memiliki istri di sini pengurus partai politik. Kita bicarakan secara internal dalam keluarga kalau bisa mundur. Ya. Untuk meningkatkan kepercayaan atau mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada kita bahwa kita ini berintegritas, kita harus sesuai dengan rel yang ada aturan dalam PKPU atau betul. Pak Albert, saya menelusuri sedikit bagaimana Bapak membina SDM, menekankan secara khusus SDM yang nanti akan terjun langsung di pengamanan pemilu ini, dan juga mungkin terkait juga dengan istilahnya supporting kesejahteraan untuk mereka, karena kan ini tugas tambahan atau masuk di tugas harian atau ada penugasan khusus atau saya kurang tahu, mungkin Pak Albert bisa jelaskan sedikit. Saya sedikit ini aja ya, karena kan istilahnya mereka kerja hariannya kan bukan urus pemilu. Nah, ketika ada penugasan khusus, apakah ada tambahan kesejahteraan dari segi mungkin asupan gizinya ataupun mungkin insentif tambahan seperti apa? Sebelum menjawab ke inti permasalahan, saya kasih pengantar dulu ya. Ya, boleh Pak. Dalam struktur organisasi rencana operasi Mantap Brata menjelang pemilu ini ada beberapa satgas. Di sini saya bacakan 1, 2, 3, 4, 5, 7 satgas. 7 satgas. Satgas yang pertama itu yang kaitannya dengan deteksi dini dan deteksi aksi adalah satgas preemptif. Oke. Kemudian input dari satgas ini diberikan kepada satgas preventif. Agar dia dapat mengelola sesuai dengan tantangan. Kemudian untuk mendukung satgas preventif itu ada satgas ketiga, Kamsel Tip Lancar, keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Kemudian yang keempat satgas tindak. Yang kelima satgas Gakum. Keenam dan ketujuh adalah satgas Humas dan Banops. Mereka dalam bertindak kan perlu dana.
dan dana itu sudah diatur, sudah ada perwapunya. Ya. Saya tidak bisa berbicara terlalu teknis, tapi yang jelas harus klop antara pekerjaan dan dana. Dan itu untuk masalah pendanaan ini kan ada pengawasnya juga. Betul. Ya, soal akuntabilitas tadi ya. Jadi ya mirip-mirip lah. Bukan hanya mirip dengan KPU, Bawaslu, tapi seluruh penyelenggaraan pemerintah ini ya emang diawasi. Ya. Saya kembali ke Pak Ketua, dan pertanyaan yang sama mungkin juga akan saya sampaikan terkait dengan bagaimana penyebaran informasi hoax dan lain sebagainya Anda antisipasi ini, karena kita tahu bahwa penggunaan sosial media itu orang baku fitnah sekarang di status Facebook kan, apalagi orang Manado, apalagi mama-mama yang habis memasak atau bahkan sementara memasak sambil bermain Facebook, sambil berbahas status di. Nah, ini ada potensi kerawanan juga bahkan lebih rawan daripada di darat, ini kerawanan di udara. Bagaimana? Ini perang udara dan perang darat ya. Iya. Jadi memang tantangan juga bagi kita penyelenggara. Betul. Kita melihat pasca pemilu 2019 ya, masyarakat kita kan terpolarisasi. Ya. Ada cebong, ada kampret, kan. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa ternyata daya ukur dari masyarakat kita itu hanya memang bisa terpola juga lewat status ataupun pemberitaan yang sifatnya hoax ataupun adanya ujaran kebencian. Ya. Tentunya kita juga membackup itu dengan aturan-aturan atau kriteria dalam proses kampanye. Di dalam proses kampanye itu media sosial itu harus didaftarkan di KPU. Materi-materi yang terkait dengan kampanye itu juga seperti apa, ada durasinya dan lain sebagainya. Sehingga kita juga masuk ke persoalan-persoalan inti dalam hal ini menggunakan media-media sosial ini, bagaimana agar supaya akun-akun yang disinyalir memiliki keterkaitan dengan golongan-golongan yang merusak, mensabotase, ada potensi-potensi untuk mengganggu jalannya pemilu, kita koordinasikan dengan kepolisian. Ini satu hal yang memang dirasakan sangat mengganggu dalam persoalan-persoalan untuk mengedukasi masyarakat, tetapi juga bisa memajukan, ya, mensosialisasikan. Iya betul. Artinya ada sisi dilematis juga kalau kita melarang orang untuk memaksimalkan sosial media. Sementara dibutuhkan juga kan, kita tidak bisa membendung arus informasi sekarang kan. Iya. Karena ini kan ibarat pisau bermata dua. Betul. Kita juga bisa menggunakan media sosial untuk masuk ke pelosok-pelosok dalam semua sendi. Iya. Sehingga kita mengedukasi, sekali lagi mengedukasi masyarakat lewat kegiatan-kegiatan tertentu. Kemarin ini di KPU itu ada Rabu Bacerita. Ya. Rabu Bacerita itu bagian itu katanya yang terjun langsung PPS ya. Jadi bukan KPU. Ya, nah, coba pantau aja ya kita Bapak. Kita memantau di sini bahwa kita melihat apa kebutuhan, apa ketidaktahuan masyarakat. Ya. Ada juga nonton bareng film ya kemarin. Kejarlah janji ya. Kita masuk ke pesantren untuk Kota Manado, kita masuk ke pesantren-pesantren. Tujuan kita ke pesantren itu tidak hanya juga sebagai bentuk program dari RI untuk nonton bareng, tetapi juga kita menyelipkan edukasi-edukasi lewat apa yang boleh di media sosial, apa yang tidak boleh di media sosial. Baik, Pak Albert, penyelenggara pemilu kelihatannya sudah cukup jor-joran ya ini dengan tentunya keterbatasan karena mereka menangani menjalankan tahapan secara simultan ya Pak Ketua ini. Nah, penanganannya seperti apa dari pihak polisi? Mungkin ada tim khusus juga Bapak untuk cyber patroli semacam itu atau ya? Terkait cyber ada ya? Ya, kita kan harus ikut aktif juga. Nah, kebetulan karena saya selaku Dir Intelkam Polda Sulut, jadi saya lebih berbicara di bagian informasi ini. Nah, deteksi aksi yang paling prinsipil menjelang pemilu adalah membedakan antara pembenaran dan kebenaran. Ya. Dan belum tentu semua masyarakat bisa membedakan. Kalau kebenaran itu sifatnya objektif. Betul. Tapi kalau pembenaran itu sifatnya argumentatif, dicari-cari dan opini. Iya. Nah, kadang-kadang dalam rangka mendukung opini itu ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menjebak. Betul.
ada pernyataan-pernyataan yang sifatnya menggiring, Ya. bahkan hoax yang tujuannya untuk ya cari pembenaran Ya. untuk kelompok-kelompok tertentu, sehingga yang kita lawan di dalam dunia cyber ini jangan sampai satu, hoax merajalela. Ya. Yang kedua, jangan sampai ada politik identitas. Demikian juga jangan sampai pemilih-pemilih kita terjebak di dalam apa yang namanya ekstremisme, sehingga dia cenderung Ya. bertingkah laku tidak menghargai orang lain dan menganggap dirinya paling benar. Baik. Nah, bagaimana kita menanggulangi hal ini? Ya. Ya, terus terang, kami di Polda, jika ingin cepat berlarilah, tapi jika ingin mencapai tujuan dengan sebanyak mungkin, Betul. ya kita gandeng stakeholder terkait. Betul. Dan dalam hal ini di Intelkam Polda Sulut menggandeng Forum Rumah Kebangsaan Duta Sulut Aman, itu terdiri dari mahasiswa-mahasiswa, dan kemarin kita sosialisasi juga ke SMA dalam bentuk kebenaran itu tidak saja diucapkan dan diperlihatkan, Baik. tetapi harus diinspirasikan. Maksudnya apa? Ketika diucapkan dan diperlihatkan, harus mampu juga diinspirasikan agar mereka tergerak untuk menjadi agen-agen perubahan. Dan mereka tergerak untuk bersama-sama ikut aktif gitu. Bukan saja pemilu yang damai, tapi pemilu yang berkualitas. Pak, saya kembali lagi ke tadi soal potensi kerawanan di dunia siber ini ya. Nah, berarti rutin itu ada semacam operasi atau patroli siber. Kita ada cyber patrol. Ya. Nah, itu bisa Bapak jelaskan mungkin ke masyarakat bahwa ada jerat hukumnya, bukan hanya kita mencaci maki orang secara langsung, tetapi di sosial media pun ketika kita kebablasan ada jeratannya ya. Jadi masyarakat harus lebih aware ya, harus lebih sadar lagi. Silakan Pak. Dalam hal ini saya menghimbau di dalam 3 indikator. Indikator pengetahuan. Ya, orang yang berbuat salah pasti ada jerat hukumnya, yaitu Undang-Undang ITE. ITE ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, indikator keterampilan. Jangan dikira ini kan gak akan ketahuan. Jangan coba-coba. Kita punya tim IT untuk menelusuri siapa pelakunya. Dan yang ketiga, sikap. Betul. Indikator sikap, ya seseorang itu ketika tidak berbuat jangan karena takut dapat hukuman, tapi sebenarnya yang paling inti adalah kesadaran lah gitu. Betul. Sehingga dalam kesempatan ini kami Polda Sulut menghimbau agar kita tidak menjadi bagian dari hoax itu sendiri. Betul. Jaga jarimu. Kalau dulu cuma jaga mulutmu ya. Iya. Mulutmu harimaumu, sekarang jarimu adalah harimau. apa ya? Jarimu harimau. Iya. Jangan cepat-cepat memutuskan ini. Dan tadi Pak ada poin penting, biar jangan anggap Anda bisa bersembunyi. Misalnya dengan akun palsu. Karena tim Bapak itu sangat sudah ahli ya untuk melacak, akan ketahuan meskipun akun palsu ya. Saya ke Pak Verly, Pak Ketua KPU Manado. Semakin dekat tahapan pencoblosan ini, bahkan penyelenggara pemilu itu sendiri, jajaran Anda itu akan sangat rawan untuk ada perayuan-rayuan semacam itu ya, diberikan hadiah dan lain-lain. Itu sama dengan tadi ya, kita selalu tekankan dalam BIMTEK atau dalam pertemuan-pertemuan walaupun tidak secara daring, tidak secara luring ya, bahwa memang ini ada ketentuan pidananya. Nantinya lewat rakor kemarin untuk tahapan penghitungan itu akan ada sirekap atau situng namanya.
ada sistem informasi untuk rekap, sehingga potensi kecurangan akan ketahuan yang merubah tidak suara, ada lagi ruang menggelembungkan suara, merubah suara, karena kita semua itu nantinya akan langsung dikirim. Sementara rekap orang foto tuh, yang video. Yang kedua itu ada juga dari teman-teman kepolisian yang melakukan pengumpulan data di situ. Nah, data-data ini tentunya untuk kepentingan laporan, bukan untuk kepentingan tertentu, sehingga kita bisa mensandingkan apabila ini dibawa ke PHPU ataupun ke proses hukum lainnya, kita bisa mempertanggungjawabkan itu. Baik. Minimal membuka kotak ataupun kita tidak perlu khawatir lah untuk itu, karena ini semua by teknologi ya. Tidak ada by design. Sudah sangat transparan ya. Iya, sangat transparan untuk itu. Baik, saya ke Pak Albert. Ini politik uang, kemudian potensi manipulasi dan lain sebagainya. Ini kan tadi menurut Pak Ferry ada persoalan klasik. Berarti Anda sendiri dari pihak keamanan pasti sudah punya formula khusus untuk menangani kerawanan dari segi politik uang ini. Kalau dikatakan formula, kita ada 4 formula. Dimulai dengan arah. Kemudian di breakdown menjadi strategi, di breakdown lagi menjadi program, dan terakhir di breakdown menjadi eksekusi. Bagaimana itu? Kaitan dengan arah, yang paling berat yang kita hadapi itu, politik uang itu dianggap hal yang lumrah. Jika saya tanya misalnya, politik uang itu dosa apa tidak? Ada yang jawab, terima uangnya, jangan pilih orangnya. Jangan pilih orangnya. Dalam arti ketika menerima uangnya berarti kan tidak dosa. Saya katakan lagi, ini adalah dosa. Dan saya pertegas lagi, politik uang itu dosa besar atau dosa kecil? Ada yang bilang dosa kecil. Saya harus pertegas, tidak saja dosa besar, tapi terkutuk. Sehingga mindset inilah yang harus kita rubah. Itu kaitan dengan arah, bahwa politik uang itu adalah sesuatu perbuatan dosa dan tercela. Bagaimana ini tertanam? Karena banyak orang pinter-pinteran seperti tadi, terima uangnya, jangan pilih orangnya. Dengan begitu kan tetap aja politik uang jalan. Sementara di dalam arah ini kita harus berusaha, politik uang adalah dosa, sehingga kaitan dengan arah kita harus stop. Nah, kemudian kita breakdown menjadi strategi. Nah, ketika strategi ini kita harus libatkan sebanyak mungkin orang untuk ikut mengkampanyekan. Nah, rencana kita ke depan Polda Sulut dibantu dengan Forum Rumah Kebangsaan Duta Sulut Aman, kita strateginya akan undang tokoh-tokoh terkenal, tokoh-tokoh masyarakat, tadi juga seperti yang diutarakan oleh KPU, tokoh agama dan lain-lain, untuk turut mengkampanyekan bahwa politik uang itu adalah dosa. Bahkan penegasannya, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Nah, orang yang memilih karena cinta uang kan udah dibilang sudah akarnya kejahatan. Nah, jadi pelakunya baik yang menerima atau yang memberi itu adalah penjahat. Nah, terus itu belum berhenti. Ada program. Nah, programnya itu kita bikin vlog-vlog kreatif, lemparkan di YouTube. Terus bikin juga berita-berita lah, kalau ada misalnya nanti terendus politik uang, kita harus bikin efek jerak juga ya. Jangan coba-coba. Dan ketika sudah nyampe di yang paling umum masyarakat, jadilah pelaku-pelaku yang anti money politik. Pak Ferly, selain politik uang ini juga ada potensi, bagaimana Anda menjelaskan terkait, Anda tadi sudah menyinggung sedikit terkait manipulasi hasil pemilu. Nah, bahwa saat ini memang sangat ketat dan semua mata memantau, bahkan tapi masih ada saja istilahnya orang yang percaya dengan dongeng. Oh, KPU boleh mengatur ini suara,
PPK boleh mau atur, PPS boleh mau atur, KPPS boleh mau atur. Nah, silakan Anda menegaskan kepada masyarakat terkait dengan hal ini. Sekali lagi stigmatisasi itu pasti ada. Iya. Untuk kita karena apa? Pasti ada masa lalunya. Pertama. Tapi yang kedua, di dalam ilmu kriminologi itu tidak ada kejahatan yang sempurna. Gitu ya. Betul. Jadi kalaupun memang terendus ada di potensi itu ada di penyelenggara, kita sesama penyelenggara itu bisa melaporkan itu. Betul. Kalau memang masyarakat luar yang mengendus itu, sekarang ini sudah tidak heran lagi kalau ada budaya viral. Ya, budaya akan viral diviralkan ini, ya. Ya kan? Jadi sehingga Hukuman moral sudah hukuman diterima moral, duluan itu kalau sudah viral. Hukuman moral dia sudah dapat lebih dulu. Tidak berhenti sampai situ. Iya. Berawal dari viral ya kita pidanakan itu. Iya. Karena ini persoalan kita, integritas kita sudah teruji juga di situ. Baik. Sehingga pendidikan apa yang bisa kita dapati, apa yang bisa kita berikan, ini jajaran kita yang di bawah ini ad hoc ini kan yang memang potensi ruang pintu masuk kerawanan ini, sehingga sekali lagi kita akan melakukan evaluasi yang pertama, yang kedua kita akan melakukan pendidikan ekstra, dan yang ketiga tentunya secara hierarki tegak lurus kita akan bekali mereka itu dengan pendidikan etika di luar dari juga regulasi yang seharusnya memang harus mereka tahu. Ya, seharusnya mereka tahu. Dan yang terakhir itu KPPS. KPPS ini akan ada. Kalau kita di Kota Manado itu 1371 TPS. Kali 9 orang. Kali 9 orang. Jadi tidak ada berapa yang akan kita pantau, kita urus, kita ini ya. Sehingga kita sesuai dengan apa yang diinstruksikan di KPU Provinsi lewat pertemuan kemarin terakhir, bahwa kita akan membekali mereka secara berjenjang, apa yang menjadi tahapan agar supaya ketidaktahuan dalam hal ini kekurangan SDM itu tidak menjadi pintu masuk mereka juga untuk penyalahgunaan kewenangan mereka, dan yang kedua dimanfaatkan oleh pihak luar. Yang ketiga memang itu instruksi arahan dari RI, jaga institusimu, jaga pasukanmu. Kalau kita juga tidak memberikan mereka kesejahteraan yang baik, itu mereka akan diganggu oleh orang-orang yang memberikan kesejahteraan yang baik untuk mereka. Nah, kalau dari pihak kepolisian sendiri, Pak Albert, bagaimana menangani soal potensi ada image soal bahwa suara itu bisa dimanipulasi, dan tentunya penyelenggara pemilu kalau memanipulasi suara akan kerjasama dengan pihak keamanan. Ada image seperti itu, bagaimana Anda? Kalau cara kerja kita lebih baik mencegah ya. Bagaimana caranya mencegah? Kita sudah dibekali dengan 3 prinsip. Yang pertama itu adalah mengawali. Di dalam mengawali ini kita harus melakukan yang namanya deteksi dini dan deteksi aksi potensi apa yang akan terjadi. Setelah mengawali, kita menyertai juga dalam bentuk pengamanan. Nah, untuk hal-hal penting kita dibekali juga dengan ini yang namanya HP kan, bisa memfoto, bisa buat video jika suatu saat diperlukan, itulah sebagai bukti. Dan selanjutnya setelah menyertai kita mengakhiri kita mengawal bukan di awal dan pertengahan, tapi sampai akhir pemilu, bahkan sampai penetapan. Bahkan sampai pelantikan agar semuanya berjalan. Nah, kaitan untuk mencegah image itu, kita harus menginformasikan juga bahwa polisi benar-benar bekerja. Dan itulah yang perlu kita sosialisasikan. Pak Albert, mengakhiri mungkin perbincangan kita kali ini, mungkin ada pesan ataupun hal-hal yang ingin diingatkan lagi selain yang sudah kita bicarakan tadi. Silakan Pak. Terkait tujuan kita agar pemilu damai dan berkualitas, saya ada satu permintaan. Dan saya pakai gaya bahasa milenial. Kebenaran itu tidak saja harus diperdengarkan, tapi diperlihatkan. Bahkan diinspirasikan. Nah, mulailah dengan diri sendiri. Saya harap bikin tanda like dan bikin komentar kalau ada yang kurang lengkap,
tolong dilengkapi. Sehingga dengan demikian sosialisasi ini semakin melebar, semakin menyentuh banyak orang dan semakin viral. Ya. Yang namanya kebenaran tolong viralkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Albert. Silakan Pak Ketua. Baik, tahun 2024 itu adalah tahun yang kita tunggu-tunggu ya, pesta demokrasi. Tentunya kalau berbicara berpesta, kita itu yang gembira. Ya. Berpesta tentunya kita harus melepaskan semua kekecewaan, keraguan, sehingga dalam pesta itu kita bisa menikmati apa yang menjadi tujuan kita bersama, yaitu pemilu damai, pemilu aman, dan tentunya menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Sehingga dihimbau kepada semua stakeholder, kepada semua masyarakat luas, peserta pemilu, sesama penyelenggara, agar supaya kita membawa pesta ini sama-sama maju, bergairah untuk memberikan suatu edukasi kepada masyarakat, agar supaya masyarakat juga bisa terhibur, masyarakat juga bisa memberikan hak suara mereka, dan masyarakat juga bisa memberikan kebutuhan-kebutuhan yang nantinya mendukung pemilu damai, pemilu berintegritas, agar supaya menghasilkan para pemimpin yang tentunya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan untuk semua penyelenggara, masyarakat juga peserta dan semua stakeholder, kita hindari gaya-gaya yang tidak nyaman, ya, semburan-semburan dusta harus kita saring dulu, baru kita share. Dan yang terakhir adalah apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kita, tentunya kita evaluasi. Sebagai penyelenggara, kita harus mengutamakan kepentingan-kepentingan masyarakat luas untuk kebebasan dalam memilih ekspresi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Firly, Ketua KPU Manado, Pak Albert, Dir Intelkam Polda Sulawesi Utara. Dan pemirsa podcast Baku Muka Spesial Pemilu, kita sudah membicarakan banyak hal dan saya tidak akan menyimpulkan dalam 1-2 kalimat terkait dengan apa yang sudah kita perbincangkan. Yang pasti kita tidak berharap pemilu ini menjadi rawan, tetapi tentunya dengan membicarakan atau dengan membincangkan bagaimana semua stakeholder itu terlibat, kemudian bagaimana kita semua merasa berkepentingan ataupun merasa harus berkontribusi terhadap keberhasilan pemilu ini, maka dengan sendirinya kepercayaan publik terhadap pemilu ini, baik penyelenggara, pihak keamanan maupun seluruh pihak yang terkait, akan semakin baik. Dan ini sangat penting untuk kita terus suarakan demi suksesnya pemilu 2024 yang tentunya kita tahu bersama mengangkat slogan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Demikian perbincangan kita di Baku Muka Spesial Pemilu. Orang baku dapat lagi di kesempatan yang lain.